Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 yang diampu oleh Ibu Ayumi Rahma SEMAK. Pada video ini, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi penggabungan usaha. Sebelumnya, materi ini bisa dicek lebih lanjut di modul pertemuan 1 dan 2. Saya, Adam Sutanto Sanjaya, selaku moderator dari kelompok 1. Berikut merupakan nama-nama anggota dari kelompok 1. Dunia usaha mengikuti zaman turut berkolerasi dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha, baik dari segi jenis produk, mutu produk, maupun pemasarannya yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi. Dari segi positif, hal ini tentu terkait dengan seberapa banyak laba yang dapat dihasilkan dan seberapa banyak kontribusi yang dapat diberikan kepada negara melalui pajak. Namun ada pula segi negatif, yaitu di mana persaingan dalam dunia bisnis menjadi tidak sehat, sehingga seringkali perusahaan-perusahaan kecil maupun menengah terpaksa gulung tikar, sedangkan perusahaan besar berada dalam posisi berusaha keras agar dapat bertahan. Perlukan suatu strategi yang tepat agar perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. Salah satu usahanya yaitu melalui ekspansi, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat dilakukan dengan menambah kapasitas produksi ataupun membangun divisi bisnis yang baru. Sedangkan ekspansi eksternal dapat dilakukan dalam bentuk penggabungan usaha. Dalam PSAK nomor 22 tentang penggabungan usaha menyebutkan bahwa penggabungan usaha merupakan penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva atau operasi perusahaan lain. Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didasarkan pada pertimbangan hukum, perpajakan, atau alasan lain. Dari segi sifatnya, penggabungan usaha dapat dibedakan menjadi 3 macam kelompok, yakni yang pertama penggabungan horizontal, yaitu penggabungan usaha-usaha sejenis menjadi satu perusahaan besar dengan tujuan menghindari persaingan dalam usaha sejenis dan meningkatkan efisiensi. Contohnya yaitu penggabungan berbagai bank menjadi satu bank umum. Yang kedua, penggabungan vertikal, yaitu penggabungan usaha lintas tingkat dalam lingkup produksi yang sebelumnya memiliki hubungan kerjasama. Contohnya yaitu penggabungan perusahaan produsen mobil bekerja sama dengan perusahaan produsen suku cadang mobil. Yang ketiga yaitu penggabungan konglomerat, yaitu kombinasi penggabungan horizontal dan vertikal yang biasanya dilakukan berdasarkan jenis usaha yang berlainan. Contohnya penggabungan perusahaan jasa angkutan udara dengan perusahaan perhotelan dan perusahaan jasa pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Febrianti akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu dari segi hukumnya penggabungan usaha dibedakan menjadi 3, di mana yang pertama yaitu merger, yang merupakan penggabungan usaha hanya ada satu perusahaan yang bertahan dari berbagai usaha. Aset dan liabilitasnya perusahaan yang diambil alih akan ditransfer ke perusahaan pengambil alih lalu dibubarkan atau dilikuidasi. Operasional masing-masing yang sebelumnya terpisah dilanjutkan ke dalam operasional perusahaan pengambil alih. Konsepnya, perusahaan A bergabung dengan perusahaan B menjadi menjadi perusahaan A atau perusahaan B. Contohnya yaitu PT Lippo Karawaci Tbk yang merupakan perusahaan merger sejak tanggal 14 Mei 2004 yang berasal dari 8 perusahaan, yaitu Siloam Healthcare, Ardiata Duta Hotel, Lippo Land Development, Lippo Karawaci, Kartika Abdi Sejahtera, Sumber Waluyo, Anangga Dipta Berkat Mulia, dan Metropolitan Tata Nugraha. Selanjutnya yaitu konsolidasi, di mana penggabungan usaha masing-masing perusahaan yang bergabung akan dibubarkan atau likuidasi lalu membentuk suatu perusahaan yang baru. Aset dan liabilitas masing-masing perusahaan ditransfer ke perusahaan yang baru dibentuk serta operasional masing-masing yang sebelumnya terpisah dilanjutkan ke dalam operasional perusahaan yang akan dibentuk. Konsepnya, perusahaan A bergabung dengan perusahaan B menjadi perusahaan C. Contohnya yaitu PT Smartfren yang merupakan hasil konsolidasi dari PT Mobile 8 Telkom Tbk dan PT Smart Telkom sejak tahun 2010. Akuisisi, yaitu penggabungan usaha di mana suatu perusahaan mengakuisisi saham
mayoritasnya sehingga berhak atas suara perusahaan yang diakuisisi untuk melanjutkan operasinya sebagai entitas terpisah namun terkait. Dalam hal ini, tidak ada perusahaan yang likuidasi, sehingga perusahaan dengan hak mayoritas mengakuinya hak sebagai investasi. Konsepnya yaitu perusahaan A bergabung dengan perusahaan B menjadi entitas terpisah. Perusahaan A dan perusahaan B namun saling terkait. Contohnya, tahun ini Link aja mengakuisisi iGrow yang merupakan perusahaan startup P2P lending yang fokus pada pembiayaan produktif di bidang pertanian. Perkenalkan, nama saya Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari penggabungan usaha. Yang mana manfaat itu sendiri menjadi alasan adanya penggabungan usaha. Manfaat yang pertama yaitu manfaat biaya atas fasilitas. Manfaat yang kedua itu risiko lebih rendah dengan membeli lini produk dari pasar yang telah didirikan. Yang ketiga yaitu penundaan operasi pengurangan. Yang keempat yaitu pencegahan mengambil alihan terutama pada perusahaan-perusahaan kecil. Yang kelima itu manfaat akuisisi atas aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Materi selanjutnya yaitu persoalan yang seringkali dihadapi dalam penggabungan usaha, diantaranya adalah yang pertama yaitu pertimbangan kontingent, yang mana perusahaan-perusahaan dalam proses penggabungannya tidak menyetujui suatu harga tetapi mempertimbangkan penambahan yang akan diterima jika target kinerja masa depan terlaksana. Yang kedua yaitu alokasi total biaya, yakni harga perolehan total aset yang diambil alih harus dialokasikan ke masing-masing aset, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Yang ketiga yaitu peneliti dan pengembang dalam proses, di mana beberapa perusahaan mempraktikkan penghapusan biaya akuisisi sebagai penelitian dan pengembangan yang ternyata menjadi polemik untuk ditelusuri lebih lanjut. Yang keempat yaitu utang dalam laporan keuangan konsolidasi. Dalam hal gagal bayar, kreditor hanya dapat mengklaim aset perusahaan yang beruntung, dan apabila perusahaan tidak menjadi penjamin, kreditor menilainya sebagai jaminan potensial. Yang kelima yaitu keuntungan dari penawaran perdana saham anak perusahaan, yang dimana dapat dicatat sebagai kenaikan tambahan modal yang disetor atau sebagai tambahan laba yang dimiliki dampak yang sama pada perusahaan induk. Yang keenam itu penjualan dan pendapatan sebelum akuisisi. Apabila akuisisi terjadi pada pertengahan tahun, maka dapat dilakukan satu, penerbitan laporan laba rugi konsolidasi dengan penjualan, beban, dan laba anak dari tanggal akuisisi ke depan. Yang kedua itu penerbitan laporan laba rugi konsolidasi dengan penjualan dan beban perusahaan anak seluruh tahun dan menarik laba sebelum akuisisi sehingga hanya laba setelah akuisisi yang diakui. Yang ketujuh yaitu post dan accounting, yakni masalah akuntansi dalam melaporkan aset dan kewajiban sebesar nilai pasar dalam laporan keuangan terpisah. Usaha ada dua metode akuntansi yang digunakan, yakni yang pertama metode penggabungan kepentingan, yang kedua metode pembelian. Metode penggabungan kepentingan itu di mana kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah suatu kesatuan dalam arti pemilik, sedangkan yang pembelian itu di mana bagian kepemilikan masing-masing perusahaan dieliminasikan dan mengakui adanya mutu. Baik, tadi sudah kita saksikan bersama pemaparan dari teman-teman kami. Semoga apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kami dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.